Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Miss berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, diharapkan teman-teman mampu mengetahui jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Yang kedua, diharapkan teman-teman mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Baiklah, yuk kita simak materinya. Benda. Apa itu benda? Apakah teman-teman mengetahuinya? Benda adalah segala sesuatu yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang loh teman-teman. Nah, dari pengertian tadi berarti kita bisa mengetahui ciri-ciri benda. Ingat ya teman-teman, ciri-ciri benda pasti memiliki wujud, menempati ruang, dan juga memiliki massa. Wujud benda ada 3 bentuk ya teman-teman. Yang pertama, ada benda yang berwujud padat, contohnya seperti gelas, piring, dan lain-lain. Yang kedua, ada benda yang berwujud cair, seperti air dan minyak goreng. Yang ketiga, ada benda yang berwujud gas, seperti udara. Di sekitar kita, benda dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada benda hidup. Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Yang kedua yaitu benda mati. Nah, benda mati kebalikannya dari benda hidup, berarti benda-benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya seperti kursi, buku, pensil, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, di sekitar kita juga ada beberapa hal yang bukan benda. Lalu, bagaimana agar kita bisa membedakan mana yang termasuk benda dan mana yang bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Apakah itu termasuk benda? Cara membedakannya mudah teman-teman. Teman-teman tinggal amati saja. Apakah sesuatu tersebut memiliki ruang dan memiliki massa? Nah, kalau sesuatu tersebut memiliki ruang, memiliki massa, memiliki wujud, nah berarti itu termasuk benda. Sebaliknya, apabila sesuatu tersebut tidak memiliki ruang, tidak memiliki massa, dan tidak memiliki wujud, maka itu bukan benda. Agar teman-teman lebih paham mana yang termasuk benda dan bukan benda, perhatikan gambar berikut ini. Kita mulai dari panas api unggun. Apakah api unggun termasuk benda atau bukan benda ya? Api unggun memiliki wujud tidak? Tidak.
Atau memiliki massa? Bisa ditimbang nggak ya? Tidak juga. Atau memiliki ruang? Tidak. Jadi, kalau tidak memiliki wujud, tidak memiliki massa, dan juga tidak memiliki ruang, maka itu bukan termasuk benda. Selanjutnya, minyak goreng. Minyak goreng termasuk benda apa bukan ya teman-teman? Minyak goreng memiliki ruang atau memiliki massa? Kira-kira bisa ditimbang tidak ya minyak goreng? Iya, tentu bisa. Memiliki wujud? Betul, wujudnya adalah cair. Jadi, karena minyak goreng memiliki wujud, memiliki massa, dan menempati ruang, jadi minyak goreng termasuk benda. Selanjutnya, cahaya lampu. Cahaya lampu memiliki massa? Atau bisa ditimbang tidak ya cahaya lampu? Tidak teman-teman. Memiliki wujud? Tidak juga. Bingung ya cahaya lampu wujudnya apa? Lalu cahaya lampu menempati ruang? Tidak juga. Berarti cahaya lampu bukan benda. Gambar selanjutnya, ember, es, balon, suara, radio, dan juga hewan. Nanti teman-teman tentukan ya, mana yang termasuk benda dan mana yang bukan benda. Yang termasuk benda nanti teman-teman beri tanda checklist dan beri tanda silang untuk yang bukan benda. Teman-teman sekarang sudah bisa membedakan mana yang termasuk benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan yang pertama, warna benda, yang kedua, bentuk benda, yang ketiga, kekuatan benda, yang keempat, wujud benda, dan yang kelima, ukuran benda. Kita akan membahas sifat fisik benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran terlebih dahulu. Sifat fisik benda yang pertama bisa kita amati berdasarkan warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai banyak beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna ungu, orange, dan lain-lain. Lalu yang kedua, benda bisa kita amati berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang berbentuk bulat, segitiga, persegi, dan lain-lain. Sifat fisik yang ketiga, benda bisa kita amati berdasarkan ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai banyak beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada juga yang pendek. Jadi, benda-benda di sekitar kita itu memiliki sifat fisik, ciri-ciri, dan jenis yang berbeda-beda. Cukup sekian yang dapat Mi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.